Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Cahaya Andika. Aku akan membahas materi mengenai pegadaian syariah. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai pegadaian syariah, boleh ikuti terus video aku sampai habis ya. Pegadaian syariah. Apa itu pegadaian syariah? Pengertian pegadaian syariah. Gadai dalam fikih Islam disebut arahan, sedangkan secara bahasa gadai atau arahan berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, gadai ialah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil lagi sesudah harta tersebut ditebus. Dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160 yang mana berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip kinerja pegadaian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang mana pada pasal 7 disebutkannya lah tugas-tugas dari pegadaian. Yang ketiga yaitu adalah Peraturan PP Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang perum pegadaian. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai pegadaian syariah. Yang pertama yaitu adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002. Yang kedua yaitu adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2002. Yang ketiga yaitu adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68 tahun 2009. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang rahin, bahwasanya pinjaman dengan menggadaikan barang diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, yang mana akan terdapat biaya pemeliharaan. Nah, yang keempat yaitu adalah biaya pemeliharaan penyimpanan dengan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan yang terakhir, penjualan marhun dapat dilakukan apabila rahin tidak melunasi hutang dan hilang tanpa kabar. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2002 tentang rahan emas. Yang pertama, rahan emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahan. Yang kedua, ongkos biaya penyimpanan marhun diperbolehkan ditanggung oleh rahin. Yang ketiga, besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Yang keempat, biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2009 tentang rahan tasjili. Rahan tasjili atau disebut juga rahan takmini, rahan rasmi atau rahan hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atau hutang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan barangnya masih dalam penguasaan dan pemanfaatan rahin. Tujuan pegadaian syariah. Yang pertama yaitu adalah membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Yang kedua, menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya. Yang ketiga, memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan. Yang keempat, menunjang pelaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Yang kelima, mencegah penggadaian gelap, riba, dan penggadaian tidak wajar lainnya. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, membina perekonomian masyarakat kecil dengan kredit atas dasar hukum syariah.
Baiklah, selanjutnya kita beralih ke produk-produk dari Pegadaian Syariah itu sendiri. Yang pertama ada pembiayaan mikro, yang kedua ada gadai angsuran, yang ketiga ada pembiayaan kendaraan, yang keempat ada pembiayaan haji, yang kelima ada tabungan emas, yang keenam ada investasi emas mulia. Baiklah, kita akan membahas akad-akad dalam Pegadaian Syariah. Yang pertama ada akad qardul hasan, yang kedua ada akad mudharabah, yang ketiga ada akad bai muqayyadah, yang keempat ada akad ijarah. Baiklah, kita akan membahas akad qardul hasan. Akad qardul hasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun dengan cara menyicil. Yang kedua yaitu adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama yang mana sahibul mal sebagai penyedia modal dan amil selaku pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai yang telah disepakati di awal. Nah, yang ketiga itu adalah akad bai muqayyadah. Nah, akad bai muqayyadah adalah akad yang diberikan kepada rahin atau nasabah untuk suatu keperluan yang bersifat produktif. Selanjutnya, yang keempat adalah akad ijarah. Nah, akad ijarah adalah akad yang di dalamnya membahas tentang sewa-menyewa. Akad ini jika di dalam produk Pegadaian Syariah adalah akad pemeliharaan barang atau marhun yang mana terdapat biaya pemeliharaan dan juga biaya sewa. Masya Allah teman-teman, akhirnya kita selesai dalam pembahasan tentang Pegadaian Syariah. Nah, buat teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai apa sih Pegadaian Syariah itu, apa saja produk Pegadaian Syariah itu, dan mungkin buat teman-teman yang belum mengerti tentang Pegadaian Syariah, bisa langsung komen langsung, dan insya Allah kedepannya kita akan berusaha untuk memberikan suatu penjelasan lebih baik lagi. Jadi, sampai di sini dulu ya teman-teman, bertemu mengenai Pegadaian Syariah.